Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali pada pagi hari ini kita boleh bersyukur atas anugerah, atas kebaikan, atas kemurahan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya, hingga kita boleh menikmati hari yang baru pada hari ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan, ini semua karena cinta dan kasih sayang Tuhan kepada saudara dan saya. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk menundukkan kepala sejenak dan kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan nyatakan. Kami berterima kasih untuk berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani yang sudah Tuhan sediakan kepada setiap kami semua untuk kami nikmati. Kami berterima kasih untuk segala hal yang sudah Tuhan kerjakan kepada kami dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan memberikan kesempatan kami memuji menyembah nama-Mu, dan sebentar kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan boleh berbicara secara pribadi kepada kami dengan bahasa yang dapat kami mengerti, supaya kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu terbatas adanya untuk menyampaikan renungan firman-Mu. Tapi biarlah kuasa Tuhan yang tidak terbatas memampukan hamba untuk boleh menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami siap menerima berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini masih terdapat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-29. Renungan kita masih di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-29, memiliki satu tema besar, yaitu hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah. Minggu lalu telah kita belajar bahwa hidup sebagai anak-anak Allah berarti kita harus ada dan tinggal di dalam Kristus. Kita hidup di dalam Kristus. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bahwa kita sebagai anak-anak Allah harus memiliki sebuah sikap yang tertampil di dalam kehidupan kita juga. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-29. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Firman Tuhan berbunyi demikian. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-29. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Amin, firman Tuhan. Menjadi anak-anak Allah adalah anugerah Allah. Menjadi anak-anak Allah adalah karunia daripada Tuhan. Menjadi anak-anak Allah adalah sebuah prestisius tersendiri kepada kita semua. Di mana kita yang sebelumnya orang-orang berdosa, yang seharusnya kita dibuang ke dalam neraka, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan telah menebus kita. Bahkan kemudian Tuhan menjadikan kita anak-anaknya. Tuhan menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang baru, sebagai anak-anak yang dikasihi, bahkan sebagai anak-anak yang akan menerima setiap janji-janji Allah, yaitu janji-janji Allah pada saat kita di dalam dunia, bahkan ketika nanti kita telah meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal-hal yang menarik yang disampaikan oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-29 yang kita baca tadi. Firman Tuhan katakan bahwa jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Hari ini kita akan menyelidiki secara khusus tentang kata benar dan berbuat kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merujuk kepada terjemahan dari bahasa Yunani, ternyata kata benar di sini mulai kata dikaiosune atau dikaiosune. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
kata kebenaran dan benar di sini tidak menggunakan kata aletheia, tetapi menggunakan kata dasar dikaiosune. Kata dikaiosune sendiri ternyata memiliki sebuah arti secara literal, yaitu adil atau keadilan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir dari Allah, jadi setiap orang Kristen yang benar-benar dilahirkan oleh Allah, dia akan berbuat keadilan. Berbuat keadilan. Kira-kira keadilan seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan? Keadilan seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini banyak sekali ketidakadilan. Bahkan kadangkala secara tidak langsung, secara tidak sengaja, sebagai orang percaya kita sering berbuat yang dalam tanda kutip tidak adil. Seringkali di dalam pekerjaan kita, di dalam kita pelayanan, di dalam kita berumah tangga dan lain sebagainya, kita sering berlaku tidak adil. Kapan kita berlaku tidak adil? Ketika kita membuat sebuah standar ganda. Standar ganda dalam hal apa? Standar ganda di dalam hal menetapkan sesuatu. Standar ganda dalam hal menilai sesuatu. Kadangkala Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkait dengan pekerjaan kita, kadangkala kita mengambil suatu sisi yang menguntungkan diri kita saja. Satu contoh, orang senang berbuat curang di dalam pekerjaannya, sering datang terlambat, sementara dia menuntut untuk mendapatkan gaji secara cepat atau gajinya naik, tetapi tanggung jawabnya tidak dikerjakan dengan baik. Itu adalah standar ganda yang sering kita buat di dalam pekerjaan kita. Dia bermalas-malas dengan pekerjaannya, tetapi dia menuntut orang lain untuk mencukupi, untuk menggenapi setiap tuntutan-tuntutannya. Dan ini adalah hal yang sama sekali tidak mencerminkan pribadi daripada anak-anak Allah. Di dalam rumah tangga kita sering juga melakukan sebuah standar ganda. Kita sering menuntut anak kita, nak jangan merokok, nak jangan melakukan ini, jangan minum alkohol. Tetapi sebagai orang tua kadangkala kita melarang anak-anak kita berbuat sesuatu, tetapi kita sendiri melakukan apa yang kita larang. Ini adalah sebuah standar ganda yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kita. Kata dikaiosune atau keadilan itu harus benar-benar nyata di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Allah. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, di dalam bergereja, di dalam pelayanan-pelayanan kita juga sering secara tidak langsung, secara tidak sengaja melakukan sebuah standar ganda. Kadang-kadang kita tahu bahwa ibadah itu penting, ibadah itu perlu. Sembahyang itu harus, membaca firman itu baik. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu baik adanya. Tetapi kadangkala apa yang baik tadi dalam pengetahuan kita kemudian dapat kita gagalkan dengan hal-hal yang mungkin menjadi kesukaan kita. Satu contoh, jam ibadah bertepatan dengan jam kita nonton balap motor atau motor GP. Secara tidak sengaja kita katakan, ibadah kan minggu depan masih boleh. Nanti ini dan nanti itu. Akhirnya kita kemudian menggagalkan kesempatan kita ibadah hanya untuk memenuhi kesenangan kita menonton motor GP. Di sisi lain kadangkala jam-jam ibadah kita, jam-jam doa kita kalah dengan keinginan kita. Ada waktu-waktu tertentu yang kadangkala seharusnya kita mengambil sebuah saat teduh bersama dengan Tuhan. Tetapi di sisi lain kadangkala kemalasan kita, rasa lelah kita, rasa capek kita membuat kita hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan kau tahu aku capek, aku lelah. Jadi Tuhan ampuni akulah. Ini standar ganda yang sering kita kerjakan, sering kita lakukan. Bahkan kadangkala secara tidak langsung kita pandai menasihati orang lain dengan nasihat-nasihat rohani yang baik. Kita kadang-kala menyuruh orang lain, ayo belajar memberi. Ayo kita belajar mengasihi. Tetapi kita sendiri mungkin tidak bisa melakukan itu.
Kita tidak bisa memberi dengan baik, bahkan kita tidak mengasihi dengan baik. Orang berbuat yang dalam tanda kutip sedikit menyakitkan hati kita, kita bisa bersikap yang sangat berlebihan. Kita bisa memusuhi dengan hal-hal yang mungkin orang itu tidak berbuat dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal seperti inilah yang harus terkikis di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak dianggap sebagai orang yang membuat standar ganda di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita berbuat kebenaran. Karena setiap orang yang berbuat kebenaran, dalam bahasa aslinya yaitu berbuat keadilan, orang-orang itu adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Saudara dan saya dilahirkan oleh Allah. Karena itu saudara dan saya harus berbuat keadilan. Jangan membuat standar ganda. Adil itu apa? Kalau kita melihat apa yang disampaikan Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, adil tidak harus sama rata. Tetapi adil itu berbicara tentang bagaimana kita bisa menempatkan diri. Pertama. Kedua, kita bisa melihat secara objektif. Hal itu tertampil tatkala Tuhan memberi makan 5.000 orang. Ya, kita melihat bersama-sama ada keadilan yang Tuhan berikan. Setiap orang punya kapasitas sendiri-sendiri untuk makan. Sehingga kemudian ketika 5 roti 2 ikan terjadi mujizat, dan kemudian ada sisa 12 bakul, itu yang kemudian dimakan oleh para murid. Keadilan berbicara tentang mendahulukan orang lain. Bukan diri kita yang terlebih dahulu harus menikmati segala sesuatu yang baik. Tuhan mengajar itu. Kemudian Tuhan juga memberikan contoh keadilan dari bagaimana Tuhan memberikan talenta. Ada yang diberikan 5 talenta, bahkan kemudian ada yang diberikan 1 talenta. Di sini Tuhan mengajarkan untuk menerapkan keadilan secara objektif, melihat kemampuan setiap orang, melihat kecakapan setiap orang. Sehingga adil tidak harus kalau kamu dikasih 2 talenta, semuanya 2 talenta. Maka itu bukanlah sebuah keadilan. Di sini Tuhan mengajarkan sesuatu hak adil yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Lihat secara objektif, sehingga kita mampu menerapkan secara objektif pula. Tidak secara subjektif karena aku suka. Sekalipun orang itu tidak mampu, kita berikan hal-hal yang lebih banyak, lebih besar, lebih baik. Akhirnya kita mengalami kerugian sendiri, Bapak Ibu Saudara. Hanya karena menerapkannya dari perasaan kita, suka dan tidak suka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini Rasul Yohanes memberikan kepada saudara dan saya sebuah pemahaman juga, bahwa untuk berlaku adil, ya, firman Tuhan katakan bahwa jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, untuk kita bisa berlaku adil, saudara dan saya harus terlebih dahulu mengenali Tuhan yang adil. Karena itu apa yang saya sampaikan tadi, ini berkaitan erat tentang bagaimana saudara dan saya mengenali Allah yang adil. Dari mana kita bisa mengenali Allah yang adil? Yaitu dari firman Tuhan. Lantas bagaimana kalau kita jarang membaca firman Tuhan? Lantas bagaimana kalau kita jarang mendengarkan firman Tuhan? Maka kita tidak akan pernah dapat mengenali Allah yang adil itu seperti apa. Sehingga seringkali di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita mendefinisikan Allah yang adil sesuai dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Pikiran-pikiran yang mungkin sudah ditunggangi, atau sudah dikuasai oleh segala macam keinginan-keinginan duniawi kita. Sehingga kita tidak bisa memiliki sebuah pengenalan yang benar tentang Allah. Sehingga ketika kita tidak bisa memiliki pengenalan yang benar tentang Allah, kita juga sulit untuk mengenali siapa diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kamu tahu adalah sebuah perintah, adalah sebuah harapan
yang disampaikan Rasul Yohanes, supaya saudara dan saya mengambil sebuah keputusan. Untuk apa? Untuk mengenali, untuk mengetahui tentang sifat Allah yang adalah adil. Supaya apa? Supaya sifat Allah yang adil itu bisa termanifestasi dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita bisa berlaku adil. Ketika kita mampu untuk berlaku adil seperti yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, memperkenalkan dirinya kepada kita, maka kehidupan saudara dan saya akan dibuat Tuhan untuk menjadi berkat bagi sekeliling kita. Melalui setiap talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada saudara, melalui setiap karunia demi karunia yang Tuhan berikan kepada kita sekalian, dimanapun kita berada. Karena di sini letaknya nanti kekristenan kita akan menjadi sebuah kekristenan yang hidup. Karena kita benar-benar menghidupi diri kita sebagai anak-anak Allah yang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, ini juga berarti kepada sebuah keadaan di mana kita kemudian mampu memprioritaskan Allah dalam posisi yang utama di dalam kehidupan kita. Yang pertama di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita tahu memposisikan Tuhan yang terpenting, maka kita akan mampu menyikapi hidup kita dengan tepat, mendahulukan kepentingan Tuhan jauh daripada keinginan-keinginan atau kepentingan diri kita sendiri. Sehingga kita benar-benar akan menjadi anak-anak Allah yang siap menerima janji-janji Allah, anak-anak Allah yang menjadi ahli warisnya Allah. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan ini sangat memberkati saya secara pribadi. Diingatkan bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Dan kita punya kewajiban untuk memiliki hidup sama seperti Allah. Salah satunya adalah hidup di dalam keadilan. Dengan tidak membuat standar ganda. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun saudara dan saya berada. Di dalam pekerjaan, jadi teladan. Tidak menjadi orang yang suka menuntut orang lain sementara diri sendiri tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Tapi kita belajar menjadi seorang yang mampu menjalankan tanggung jawab kita sendiri-sendiri. Di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan-pelayanan kita. Maka Tuhan akan berkenan kepada setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Pelayanan-pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jadilah orang Kristen yang berkeadilan, yang menerapkan keadilan. Ingat, salah satu sila atau sila kelima dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Saudara menerapkan nilai-nilai kekristenan supaya bisa berkeadilan. Kenali dahulu Tuhan yang adalah adil. Tuhan yang akan menghukum jika kita salah. Tapi Tuhan juga yang akan menolong setiap anak-anaknya untuk mengembalikan anaknya ke jalan yang benar. Itu keadilan Tuhan. Karena itu ketika kita mengenali keadilan Tuhan, jika Tuhan juga akan menghukum jika kita salah, saudara dan saya harus terus berusaha untuk hidup lebih baik hari ke sehari, supaya semakin berkenan kepada Tuhan. Dan kita tidak dihukum karena kesalahan-kesalahan yang kita buat. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan. Kami berterima kasih kami boleh mengenali Engkau adalah Allah yang adil. Oleh karena itu tuntun kami supaya pengenalan kami ini boleh membawa hidup kami juga menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi sekeliling kami, menjadi berkat di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam pelayanan-pelayanan kami.
untuk kami berlaku adil seperti Tuhan adalah adil. Sehingga kami tidak membuat standar ganda kepada setiap peraturan, kepada setiap hukum, kepada setiap perintah. Tetapi kami mau belajar menjadi seorang yang mampu untuk melakukan apa yang kami tuntut kepada orang lain sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Berkati umatmu, berkati jemaatmu, berkati kesehatan jemaatmu, berkati kesehatan umatmu. Dimanapun berada, Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna adanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Amin.